Sudah di segmen akhir dari tokoh kita dan mungkin tadi masih membahas terkait dengan fintech gitu ya. Di Indonesia ini memang ada salah satu yang cukup berkembang pesat begitu ya, tapi juga masih banyak orang-orang yang melihat pro dan kontranya begitu, termasuk kelemahan-kelemahannya, pengawasannya segala macam. Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Fintech ini kan baru, ya. Dan kita pun harus bandingkan negara lain ngatur fintech itu gimana sih, kan gitu. Biar kita nggak aneh sendiri juga, ya kan. Dan kita nggak usah harus kita lihat saja karena toh dampak fintech ini bukan cuma ke negara kita, negara lain juga. Nah, bagaimana negara lain mengambil dampak positif dari teknologi itu, ya tanpa tentu saja mengabaikan seolah-olah tidak ada downside risk-nya, ya. Kita serba besar resikonya sebenarnya. Ya, artinya kita berkomunikasi dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Cina, bagaimana regulator di sana melihat ini gitu. Industri ini sekali lagi saya katakan industri baru, ya. Industri baru tapi kemudian pertumbuhannya cepat sekali. Sejalan dengan kecepatan pertumbuhan teknologi, ya. Kalau dibiarkan tanpa ada istilahnya sirkuitnya, dia ngebut-ngebut di jalan kayak karuan itu. Nah, lebih bagus menurut saya di bawah sirkuit, dimasukin dalam regulasi kita, pengawasan kita, kemudian kita tahu siapa yang jalannya paling cepat, siapa yang ngawur, siapa yang benar, dan lain sebagainya. Ya. Tapi tidak semangat untuk seolah-olah ngatur, tidak boleh ini, tidak boleh ini, sehingga nggak bisa berkembang. Jadi tidak ada unsur inovasi dan kreativitas yang betul-betul sebagai dampak positif dari teknologi itu. Jadi kehilangan kita gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut saya industri ini harus dikawal, ya, dikawal sehingga dengan demikian apa istilahnya bisa tumbuh, ya, sampai at the same time sampai pada suatu waktu semuanya sudah cukup matang gitu ya, baik masyarakatnya maupun para pelaku bisnisnya. Ya. Jadi kalau misalnya harga mungkin kan belum terbentuk, harga pasar, harganya belum terbentuk. Mari kemudian kita lihat, ya, bagaimana caranya yang terbaik. Kalau kemudian teknologinya, kan mungkin teknologi bisa macam-macam nih. Ada yang pakai ini, pakai ini. Harus ada keseragaman, harus ada level tertentu. Nah, ini semua itu harus dijadikan perhatian. Teknologinya, variasi produknya, kesiapan SDM-nya, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian isunya itu nanti kalau itu terkait dengan perlindungan konsumen, kemudian sudah teradres karena kita tahu ini siapa pemainnya dan lain sebagainya, produknya dan lain sebagainya. Kalau isunya isu apakah bisa membuka pasar, inklusi, akses kepada UKM, kita bisa tahu juga pantau berapa harganya, berapa dan macam-macamnya. Nah, menurut saya ini kan industri baru lah, ya. Kita ingin dia nanti akan mature, kemudian dewasa, kemudian apa istilahnya memiliki standar-standar manajemen risiko sendiri, ya. Yang saya kira mestinya otoritas menyediakan standarisasi manajemen risiko dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian dia menjadi industri yang mampu tumbuh gitu loh. Nah, itu oleh karena itu menurut saya perlu waktu untuk apa istilahnya membina dan mengawal ini. Iya. Dan kalau tadi katakan dicontohkan Jepang yang memang sudah siap secara infrastruktur, Indonesia sebagai negara berkembang kan memang masih dalam posisi. Iya. Swiss contohnya. Nah, ini di tempat saya nanti bertugas. Swiss itu malah Swiss itu kan dulu dikenal sebagai pusat keuangan. Ya. Tapi dan juga sering disebut sebagai tax haven, betul. Kan? Belakangan kan dengan gelar tax haven yang sudah menyurut, ya, karena kemudian ada kesepakatan automatic exchange of information, ya. Gelar sebagai tax haven itu kan udah bukan merupakan satu keunggulan, ya, karena segala sesuatu sekarang bisa menjadi terbuka, terutama akses oleh aparat pajak, gitu. Jadi semua terbuka. Ya. Jadi tax haven itu tidak lagi jadi faktor kompetitif yang menentukan.
Makanya kemudian setiap negara sekarang berlomba. Kalau dia ingin unggul di sektor keuangan, inovasi seperti apa yang mau dia tawarkan kepada masyarakat luas, masyarakat global. Jadi sekarang negara-negara maju itu berlomba-lomba memperbaiki, meningkatkan sofistikasi industri keuangannya agar kemudian dia meningkat ke level berikutnya. Ya, termasuk Swiss yang menyatakan diri sebagai crypto nation. Ya, jadi apa, bangsa kripto gitu ya. Artinya dia ingin industri keuangannya maju tumbuh berkembang. Ikut maju ya. Indonesia sendiri bagaimana ke depannya gitu, masa depannya seperti apa, tantangannya apa yang harus diselesaikan oleh bangsa ini? Ada beberapa yang menurut saya mungkin dibuat semacam skala prioritas ya. Oke. Ya, kita kan tentu saja harus menyiapkan infrastruktur, ya, infrastruktur keras maupun infrastruktur lunak, ya. Regulasi, ya tidak setiap apa harus diregulasi memang, tapi regulasi, infrastruktur keras termasuk teknologi, jaringan dan lain sebagainya. Itu saya kira satu hal. Yang lain saya pikir lebih banyak kepada perspektif dari otoritas keuangan. Ini mau bagaimana nantinya, terutama dikaitkan dengan apa. Kalau kita ingin kaitkannya dengan akses keuangan kepada UMKM, menurut saya mungkin desainnya harus kita arahkan ke sana gitu ya. Di samping tentu saja untuk mengefisienkan proses bayar membayar, ya, karena bisnis online berkembang dan lain sebagainya. Itu dua area yang menurut saya juga mungkin nanti perlu jadi perhatian, ya. Ya, dua hal itu mesti jadi warna nantinya agar kemudian semuanya nanti akan kita arahkan ke sana. Ada mungkin juga ingin menulis buku. Ya, kalau yang ini macam. ya. Ada mimpi juga. Ada. Saya sudah menulis 2 buku. Ya. Mungkin akan saya tulis beberapa lagi, tidak sendiri tapi dengan beberapa kawan. Sekaligus juga memberikan kesempatan kepada kawan-kawan untuk bisa sama-sama menulis buku, ya, mendorong. Mudah-mudahan dalam 1-2 tahun ini ada beberapa buku lah yang kita. Baik. Buku yang pernah ditulis oleh Pak Mulyaman salah satunya adalah Sustainable Financing, begitu ya. Nah, sebenarnya gagasan apa yang terpikir ketika menuliskan buku itu? Iya, sekarang ini kan dunia mengarah ke sana, ya. Apakah itu terkait dengan penerapan SDGs, ya, sustainability, membangun tidak hanya mementingkan profit, tapi juga mengedepankan people dan lingkungan atau planet, gitu kan, membangun yang tidak merusak, gitu kan. Nah, tentu saja prinsip ini itu menjadi dasar untuk kalau begitu financing model apa yang bisa kita bangun. Makanya saya tulis sustainable financing itu artinya financing yang sustainable untuk keperluan proyek-proyek yang sustainable gitu ya. Pak Mulyaman, terakhir mungkin ada closing statement atau harapan ini sebagai dubes yang akan meninggalkan Indonesia saat lagi. Ada pesan-pesan yang disampaikan? Ya, saya sesuai dengan arahan Pak Presiden, ya. Saya kira Indonesia itu punya potensi yang besar sekali. Di media kemarin kita baca bahwa Indonesia menjadi negara nomor 2 yang paling menarik untuk berinvestasi, kan begitu. Di dunia, ya. Jadi saya pikir ini kan kesempatan untuk siapapun orang dari luar untuk berinvestasi karena prospeknya bagus, kan gitu. Nah, tinggal mungkin sosialisasi mengenai Indonesia, kemudahan-kemudahan berinvestasi yang harus kita terus lanjutkan, ya, karena kan kita sudah mengeluarkan banyak sekali paket-paket kebijakan di dalam rangka menyederhanakan investasi. Saya kira tidak boleh berhenti. Kalau ada 14, 15, 16, 17 dan seterusnya agar kemudian betul-betul kemudahan berbisnis di Indonesia memang menjadi kenyataan. Sehingga orang mudah masuk, ya. Dan kemudian yang kedua, kita dorong ekspor kita, ya, ekspor terutama ekspor apakah itu ekspor barang maupun jasa, ya, pariwisata misalnya, industri-industri hilir dari berbagai macam komoditi misalnya untuk kita ekspor keluar. Baik. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Selamat bertugas. Terima kasih banyak, ya. Untuk nanti di Swiss. Mohon doanya. Mohon doanya, semoga sukses selalu. Ya, pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Bapak Mulyaman Hadad selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein.
Saya Lulu Limbati undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Terima kasih.